selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Salam sehat selalu ya. Hari ini senang sekali Miss Maria menjumpai anak-anak dalam renungan pagi hari ini. Ya, siapa yang sudah siap belajar firman Tuhan katakan amin dong. Ya, oke. Untuk mengawali firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama berdoa ya, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan Tuhan, atas kesehatan yang senantiasa kami terima untuk hari yang baru. Kami boleh bersyukur Tuhan apabila hari ini kami masih Tuhan boleh perkenankan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan yang boleh disampaikan, dan kami juga boleh Tuhan izinkan untuk belajar bersama dengan teman-teman dan guru-guru kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak. Nah, untuk cerita hari ini akan didasari firman Tuhan yang diambil dari Amsal 14 ayat 2. Demikian bunyi firman-Nya. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Dia itu siapa? Dia itu ya Tuhan, gitu ya. Nah, cerita ini diawali oleh keluarga kancil yang mempunyai 2 ekor anak. Yang besar namanya Cilsar dan yang kecil namanya Cilcil. Nah, Cilsar itu artinya kancil besar, di mana itu adalah kakaknya, dan Cilcil adalah kancil kecil yang artinya adiknya. Mereka itu sangat senang bermain. Kejar-kejaran, petak umpet, ya itu kesukaan mereka. Nah, suatu hari mereka itu bermain petak umpet. Lalu Cilsar itu bersembunyi di dekat kebun mentimun milik salah seorang petani. Cilsarnya itu kagum, terperangah. Wow, kebun Pak Tani, mentimunnya besar-besar dan segar-segar. Wah, kayaknya nggak asik nih kalau dimakan sendiri. Aku mau ajak adikku Cil, buat main ke sini, menikmati mentimun yang segar-segar ini. Nah, apa yang terjadi? Cilsar dan Cilcil akhirnya melihat-lihat kebun Pak Tani. Awalnya begitu ya, namun akhirnya tidak hanya dilihat saja itu mentimunnya, dimakan satu demi satu masuk mulut mereka. Sambil mengunyah, mereka bilang, ya ampun ya, ini mentimun, nyam, aku mau makan lagi, gitu ya. Nah, ketika mereka makan dengan lahap, mereka tidak sadar bahwa perut mereka sudah membuncit karena kekenyangan. Sudah sore, kita harus pulang, nanti ibu mencari, itu kata si Cilsar. Nah, ini dia. Padahal aku belum puas main di tempatnya Pak Tani. Besok lagi lah kita main sini lagi ya. Akhirnya anak-anak sampainya di rumah, ibu mereka telah menyediakan makanan kesukaan mereka. Lalu mengajak kedua anaknya untuk makan. Hei Cilsar dan Cilcil, ibu sudah membuat masakan kesukaan kalian. Yuk makan, gitu ya, ajak ibu. Kemudian dengan bingung, si Cilsar dan si Cilcil bilang, aduh ibu, maaf, kita sudah terlalu kenyang. Loh, kenyang dari mana? Baru mau makan kok sudah kenyang. Iya bu, tadi tuh kita main tempatnya keluarga Pak Kelinci. Tadi di sana kita diajak makan, diajak pesta. Ya kan Cil, ya kan Cil. Dengan penuh keraguan, Cilcil pun akhirnya mengangguk. Bu, kita udah makan banyak tadi di tempatnya Pak Kelinci. Beneran? Nah, ibunya sih percaya-percaya aja ya. Lalu keesokan harinya, si Cilsar dan si Cilcil kembali lagi ke kebun Pak Tani. Tapi sayang anak-anak ya,
Mereka berdua sebelum sempat makan mentimun miliknya Pak Tani, ya, mentimun-mentimun yang ada di kebun milik Pak Tani tadi, mereka tertangkap oleh Pak Tani. Bruk, waduh, kita tertangkap, Cil-Cil. Iya kakak, ini gimana ini, ya? Kemudian mereka berdua dibawa pulang oleh Pak Tani. Mereka berdua sekarang tinggal di dalam kandang yang sudah dibuat oleh Pak Tani. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka nggak bisa bermain petak umpet lagi. Itu semua terjadi karena mereka berbohong pada ibunya. Coba kalau mereka nggak berbohong, nggak akan begini jadinya, ya. Kalau misalnya ngomong dari awal, pasti ibunya akan menasihati dan mereka tidak akan masuk ke kebun Pak Tani lagi untuk mencuri mentimun. Nah, begitulah anak-anak, kebohongan lama kelamaan akan membuat orang lain celaka, ya, seperti Cilsar dan Cilcil. Nah, apakah di antara kalian ada yang suka berbohong? Ayo ngaku, ya. Nah, tapi Miss Maria percaya kok, anak-anak SD Lab ini anak-anak yang jujur, anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, ya, nggak suka bohong, ya. Kalau misalnya sampai saat ini ternyata ada yang bohong, nggak apa-apa, ya. Kalian masih bisa bertobat, ya. Kemudian kalian bisa melakukan hal yang benar, yaitu berkata dengan jujur, ya. Seperti pada film Pinocchio tuh. Kenapa yang terjadi ketika Pinocchio sering berbohong? Setiap dia bohong, hidungnya makin panjang sama Papa Geppetto, ya kan? Kalau dia bohong gitu kan. Nah, Miss Maria berharap anak-anak semuanya belajar hari ini untuk menjadi anak-anak yang jujur, ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama menutup firman Tuhan pada hari ini, ya. Oke, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami memuliakan nama-Mu dengan membiasakan diri untuk tidak berbohong, melainkan berkata jujur, baik itu kepada orang tua, guru, dan teman-teman kami. Amin. Oke anak-anak, sekian firman Tuhan pada hari ini. Selamat merenungkan dan menjalankan firman Tuhan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.